Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati Bu dosen Ibu Novitayanti MPD. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Boni dengan NIM 2204 01014 Prodi PAI BP22 Kampus IAI Sumber Pariaman. Baik teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas yaitunya menganalisis jurnal, yang mana pada kali ini saya mengambil judul teknik penyusunan silabus pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran, seperti kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam konteks Al-Quran Hadis, silabus untuk membantu siswa memahami, membaca, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Teknik penyusunan silabus Al-Quran Hadis ini adalah proses sistematis untuk merancang dan menyusun dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang terorganisir, mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, metode, media, dan evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Tujuan dari penyusunan silabus ini adalah untuk memberikan panduan pada guru agar pembelajaran Al-Quran Hadis ini dapat berlangsung dengan efektif, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan atau tujuan peserta didik. Penyusunan silabus pembelajaran Al-Quran Hadis ini merupakan langkah sepenting dalam perencanaan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Silabus itu berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menentukan strategi pengajaran. Berikut adalah penjelasan tentang teknik penyusunan silabus pembelajaran Al-Quran Hadis. 1. Analisis kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi atau SK menentukan kemampuan umum yang harus dikuasai siswa setelah menyelesaikan pembelajaran Al-Quran Hadis. Kompetensi dasar atau KD yaitu yang mengidentifikasi kemampuan spesifik yang harus dicapai dalam setiap pertemuan, seperti membaca, memahami, dan menghafalkan ayat Al-Quran dan hadis. Kedua, identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu yang merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan materi Al-Quran dan hadis. Contoh, siswa mampu membaca surah Al-Ikhlas dengan tajwid yang benar dan memahami kandungannya. Yang ketiga, yaitu yang pemilihan materi pembelajaran. Materi disusun berdasarkan relevansi dengan SK dan KD, tingkat kemampuan siswa secara konteks sosial dan budaya. Contoh, surat-surat pendek, hadis-hadis tentang akhlak atau kisah Nabi. Yang keempat yaitunya penentuan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dipilih sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, seperti metode talaki, yaitu guru membacakan ayat atau hadis dan siswa menirukan atau mengikuti. Dan yang kedua, metode tahfiz, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, metode tahfiz atau metode diskusi, yaitu membahas kandungan ayat atau hadis. Yang keempat, yaitu praktek, seperti mengamalkan isi ayat atau hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itunya penentuan media dan sumber belajar. Media pembelajaran dapat berupa seperti mushaf Al-Quran, buku hadis, video, aplikasi digital atau audio. Yang mana sumber belajar ini mencakup kitab tafsir, buku pelajaran, dan materi pendukung lainnya. Yang keenam yaitu penyusunan kegiatan pembelajaran, seperti pendahuluan atau membuka pembelajaran dengan doa, motivasi atau persepsi, dan inti,
Kegiatan belajar yang melibatkan siswa secara aktif seperti membaca, menghafal, atau diskusi. Dan yang ketiga, kesimpulan, refleksi, dan pemberian tugas. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi silabus. Silabus perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. Dengan teknik ini, silabus pembelajaran Al-Quran Hadis dapat menjadi panduan yang sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.